Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita coba menelaah bagaimana biografi dari Said Hossein Nasr. Beliau penulis buku yang bukunya akan kita kaji beberapa waktu yang akan datang ya. Tapi saya ingin teman-teman menyimak sekilas biografi dari beliau ya, Said Hossein Nasr. Said Hossein Nasr ini adalah seorang filsuf, teolog, dan cendekiawan terkemuka Iran yang dikenal karena karya-karyanya yang luas tentang filsafat Islam, spiritualitas, dan hubungan antara sains dan agama. Beliau ini diakui karena upayanya untuk mengartikulasikan relevansi ajaran Islam dalam konteks modernitas ya, dan untuk mengatasi krisis spiritual dan eksistensial yang dihadapi oleh manusia kontemporer. Beliau banyak menulis buku dan artikel tentang berbagai macam topik ya, termasuk kosmologi Islam, sufisme, dan filsafat sains. Di antaranya ada Islamic Philosophy from its origin to the present. Terus ada lagi menulis tentang Knowledge and the Secret. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Selain kontribusi akademisnya, beliau telah menjabat sebagai profesor di berbagai universitas, termasuk Universitas George Washington, dan terlibat aktif dalam dialog antar agama serta promosi pemahaman antar berbagai budaya dan agama ya. Karyanya tentu terus mempengaruhi diskusi tentang spiritualitas, filsafat, dan peran agama dalam dunia modern. Mari kita simak profil beliau ketika masa kecil ya. Beliau ini lahir pada tanggal 7 April ya. Saya geser dulu mungkin. Nah, beliau lahir pada 7 April tahun 1933 ya, di Iran, dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang intelektual dan religius. Masa kecilnya dipenuhi dengan pengaruh pendidikan tradisional Islam, di mana ia diperkenalkan pada ajaran-ajaran agama sejak usia dini. Ya. Keluarganya sangat-sangat menghargai yang namanya pendidikan. Nah, inilah dia punya fondasi yang kuat bagi perkembangan intelektualnya. Selama masa kecilnya, beliau tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi Islam. Beliau belajar membaca menulis di sekolah dasar, kemudian melanjutkan pendidikan di madrasah, di mana ia mulai mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Termasuk bahasa Arab, sastra, teologi Islam, dan pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang tradisi Islam dan nilai-nilai spiritual yang mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari. Bagaimana dengan masa perkuliahannya? Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, dia melanjutkan studi di Universitas Teheran. Di sana beliau mengambil jurusan filsafat dan ilmu pengetahuan. Di universitas ini ya banyak beliau terpapar pemikiran-pemikiran filosofis baik dari tradisi Islam maupun Barat. Di antara pemikir besar yang beliau pelajari di antaranya adalah Ibnu Sina dan Al-Ghazali.
di mana keduanya menjadi inspirasi dalam pengembangan pemikirannya. Setelah menyelesaikan sarjana di Iran, beliau belajar ke luar negeri, mendapat beasiswa di Universitas Harvard, Amerika, dan meraih gelar master, kemudian mengambil gelar PhD. Selama masa kuliahnya, beliau terlibat dalam kajian sufisme dan spiritualitas Islam, yang menjadi salah satu fokus utama dalam karya-karyanya di kemudian hari. Ia mengembangkan minat yang mendalam terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan tradisi, ya, yang menjadi tema sentral dalam banyak tulisan dan karya-karya ilmiahnya. Kemudian setelah pendidikan, beliau kembali ke Iran, mulai mengajar di Universitas Teheran, sebelum akhirnya pindah ke USI, Amerika Serikat, di mana ia melanjutkan karir akademisnya dan menjadi salah satu cendekiawan terkemuka dalam studi Islam dan filsafat. Tentu saja pengalaman masa kecilnya dan pendidikan yang kaya ini membentuk dasar pemikiran dan kontribusinya yang signifikan, ya, terhadap pemahaman Islam di dunia modern. Nah, kita akan coba lihat, ya, beliau ini diperkenalkan di Indonesia tentu melalui karya-karyanya, ya, yang ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu tokoh yang berperan dalam memperkenalkan pemikiran Syed Hossein Nasr ini adalah Prof. Dr. Azim Azra, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang aktif dalam kajian Islam dan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, beberapa dosen dan peneliti di Universitas Islam Negeri dan institusi Islam yang lainnya juga mengkaji pemikiran-pemikiran Syed Hossein Nasr, termasuk di kampus kita ini. Bahkan saya teliti hampir kampus-kampus UIN itu ada kajian tentang Syed Hossein Nasr. Jadi makanya eh, nampaknya ini penting dan perlu kita kupas, ya, pemikiran-pemikiran beliau ini. Tentu dengan beberapa alasan, ya, kenapa kampus-kampus Islam di Indonesia ini mengkaji pemikirannya. Yang pertama, relevansi dengan konteks Indonesia. Pemikiran Hussein Nasr tentang spiritualitas, tradisi, dan hubungan antar agama dan sains sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia, terutama dalam konteks modernitas dan globalisasi. Poin dua, alasan yang kedua yaitu kedalaman pemikiran beliau. Beliau ini dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam filsafat Islam dan Sufisme. Ya, karya-karyanya memberikan wawasan mendalam tentang tradisi intelektual Islam yang penting untuk dipelajari oleh akademisi. Alasan yang ketiga, ya, yaitu kritik beliau terhadap modernitas. Ya, seringkali beliau mengkritik materialisme dan sekularisme modern yang sejalan dengan upaya banyak akademisi di Indonesia untuk mencari alternatif spiritual dan intelektual, ya, dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian alasan keempat, yakni pengembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran Nasr ini tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas memberikan perspektif yang berbeda dalam kajian ilmu. Tentu ini dapat memperkaya kurikulum di kampus-kampus UIN. Nah, dengan demikian, pemikiran Syed Hossein Nasr menjadi sumber inspirasi dan kajian yang penting bagi banyak akademisi dan mahasiswa di Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan pemikiran Islam yang holistik dan integratif. Oke, terima kasih. Kita lanjut di
materi yang selanjutnya tentu saja ya.